Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Ansarullah Muhammadiyah Kota Payakumbuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam tamohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba, Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam hari ini ambo ambilkan dari firman Allah surah Ali Imran yang ketiga ayat 5 balik sampai 7 balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Katakanlah, inginkah aku kabarkan padamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir ke bawahnya seperti sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikurniai istri-istri yang disucikan serta diridai Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa-dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun waktu sahur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ayat ikon nambo sampaikan kepada Bapak Ibu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau Bapak Ibu lagi sukses sesudah bulan Ramadan, ko janji Allah dalam ayat 5 balik. Tapi kalau Bapak Ibu gagal keluar bulan Ramadan sesuai dengan keinginan Allah, tidak tercapai di awal, maka solusinya ayat 7 balik. Itu maka mengatakan dua kemungkinan. Ada kemungkinan awak mendapat hasil dari jerih payah awak, ada kemungkinan mau ulang balik kalau awak gagal. Sebab seperti yang awak sampaikan dalam pengajian awak dulu sebelum Ramadan, yang diinginkan oleh Allah kepada awak selama ibadah awak kerajukan di bulan Ramadan, ba'a awak keluar dari bulan Ramadan menjadi la'allakum tattaqun. Biar puasa nan Bapak Ibu kerajukan yang diinginkan oleh Allah tetap la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di luar solat fardu 5 kali sehari semalam, wak sambah dengan solat tarawih, tolak witir. Terserahlah, ku adojo tambahan-tambahan terserahlah. Nan diinginkan oleh Allah masih tetap sama. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Istimewa 10 hari terakhir Bapak Ibu, ibadah nak karajokan, wak tinggalkan kesenangan dunia, hubungan suami isteri wak tinggalkan, sawah ladang wak tinggalkan, pasar, keluarga, anak-anak wak tinggalkan sadonya. Pai awak ke rumah ibadah 10 hari yang terakhir, ndak pulang-pulang wak selama 9 atau 10 hari yang disebut dengan i'tikaf, dan diinginkan oleh Allah tetap sama. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, diakhiri dengan ayat la'allahum yattaqun. Oh, banyak awak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tak ada masalah. Adonan khatam sekali, adonan 2 kali, adonan 3 kali, adonan 10 kali. Mungkin ada yang 30 kali selama bulan Ramadan, sehari khatam, tidak ada masalah. Yang diinginkan oleh Allah tetap sama, awak menjadi orang yang bertakwa. Contohnya, anan wak baca tadi bisa menjadi pedoman bagi awak andaknya. Itulah yang disebut dengan takwa. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dituju dengan zakat, dituju dengan infak, dituju dengan silaturahim. Yang dituju oleh Allah adalah awak menjadi orang yang bertakwa. Nah, sebelum wak urekan ayat nan wak baca tadi, wak calik dulu selayang tentang tanda-tanda ciri-ciri orang yang lulus menjadi orang yang bertakwa. Ayat kita lihat dulu surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 177. Sekedar alat evaluasi awak untuk diri awak masing-masing. Supaya awak jangan berpuas diri dengan ibadah yang awak kerjakan, awak cari hasilnya. Baca roman cari hasil, kita buka surah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala ubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wassailina wa firriqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan yang memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia terjadi, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lah, jadi aju amal awak di bulan Ramadan, titik tujuhnya cieknya la'allakum tattaqun. Nang kini indak soal dong. Yang kini adalah pengumuman, pemberitahuan dari Allah. Coba cari akhir ayat. Wa ulaika humul muttaqun. Nah, ukurlah diri bapak dan ibu ju ayat tadi. Ada 6 poin tu. Kalau awak lulus menjadi orang bertakwa. Wa ulaika humul muttaqun. Ada 6 tanda dalam diri awak. Yang pertama adalah status awak dari muslim berubah menjadi
mukmin. Nah, beda Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah, beriman dengan Islam beda. Rukunnya saja lai berbeda. Jadi kalau awaklah mengucapkan 2 kalimah syahadat, awak lai solat, lai puasa, lai mengeluarkan zakat, lai pergi ke Makkah bagi menunaikan ibadah haji atau umrah bagi, itu Islam sadonya tu. Nah, kini yang dituju adalah dengan Islam yang awak amalkan tadi, salah satu puasa umpamanya adalah ba'a awak menjadi orang yang beriman. Syarat pertama jadi orang bertakwa. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu yang disebut dengan kebajikan, bukan. Tapi adalah yang disebut kebajikan berubah status awak menjadi mukmin. Kalau mau mencontohkan dalam kajian awak sebelumnya adalah sebelum awak ikut tes ujian negara, awak sebagai warga negara atau masyarakat biasa. Setelah awak lulus ikut tes tadi, maka status awak berubah dari warga negara menjadi abdi negara. Jadi dari muslim berubah awak menjadi mukmin, abdi Allah. Bedanya muslim dengan mukmin, bedanya abdi negara dengan warga negara. Bapak Ibu tanya bocah dulu, mana bebas warga negara daripada abdi negara? Mana bebas? Warga negara. Kok kamanyo kapai terserah dinyo, kak kabau sau ndak kabau sau, kok kalaloknya terserah dinyo. Kalau nanti kabe, siapa nanti kabe? Abdi negara. Ndak bisa banyanu awak do bitu. Jo bapak dan ibu umat Islam ko bebas lelah. Adona solat, adona indak, adona korupsi, adona basilingko. Terserah dinyo je nak adona mangabeknya, dinyo bebas anak ketujuh dinyo. Tapi kalau nyo jadi orang beriman, maka nyo takabek dengan aturan agama. Nah, kira-kira bapak ibu yang lah keluar dari bulan Ramadan ko iyo lah takabek dengan aturan agama tu masih bak nyanu awak jo agama ko baru. Ini bedanya itu. Nah, jadi beda. Jadi yang jadi abdi Allah itu adalah orang beriman, orang Islam. Kau pengakuan dari syahadat itu pengakuan namanya itu. Solat tu baga kan bisa direkayasa, puasa kan bisa direkayasa. Pika Makkah kan tak ada peci Allah lah ya do piti bisa aja. Nah, iman tak bisa ada. Iman patuh ke aturan agama tu iman namanya tu. Syarat menjadi orang bertakwa itu. Makanya kata Allah tadi beriman dulu. Sudah tu mereka memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Sudah tu tetap mendirikan solat, kemudian memberikan hak orang lain, mengeluarkan zakat, lalu menepati janji, tidak mungkin janji dah, menepati janji. Dan yang keenam, sabar dalam berbagai macam keadaan. Nah, kalau berhasil Bapak Ibu menjadi orang bertakwa seperti itu, balik awak ke surat 3 tadi, balik nak mau tarangan. Surat 3 ayat 5 balik tadi, yang mau cuba menerangkan kepada Bapak dan Ibu. Lah, kegunaannya dia awak kalau berhasil menjadi orang bertakwa. Balik ke surat 3 ayat 5 balik tadi. Nah, cuba cari Bapak Ibu dalam ayat tadi kata-kata yang berbunyi lillazina taqau. Nah, coba cari kalimat dalam ayat tadi sesudah kul a'unabbi'ukum bikhairim min zalikum. Sesudah itu adalah lillazina taqau. Artinya tu. Artinya bagi orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, ada surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kalau masuk ke dalam surga tadi, hanya kekal dalam surga tadi. Nah, Bapak Ibu mohon maaf ambo sebagai mubalik menyampaikan, kalau Bapak Ibu yang hadir kini ndak tabau pasangan awak meninggal besok dan awak lagi menjadi orang bertakwa, janji Allah kepada awak di stadion pasangan untuk awak besok di sinance. Tunan azwaja, arti azwaja pasangan. Wa azwajum mutahharah, pasangan yang bersih, yang suci. Kalau ndak tabau dia apa orang rumah apa? Kalau dia ibu ndak tabau suami awak disediakan oleh Allah. Tapi ada beda. Nah, bedanya adalah
kalau nan pasangan awak kini nan awak bawa sampai meninggal, sampai berhasil awak menjadikannya menjadi orang bertakwa, apakah itu sebagai orang sidik, Nabi lah jadi tidak, apakah itu menjadi syuhada, menjadi orang soleh, wali-wali Allah, mabrur, atau menjadi sabiqunal awalun juga tidak bisa, pokoknya menjadi orang bertakwa lah. Makanya nan paling bahagia bapak dan ibu kalau awak berkumpul jo pasangan awak nan kini kuah, nan di dunia kuah. Tapi kalau tidak ada, Allah berjanji menyediakan untuk awak cik besok. Kalau awak jadi orang bertakwa, disediakan pasangan dalam sarugum. Basuk kampung pun tak kasar, pun tak kareh, tak jaleh dan bodoh. Anda dibiarkan awak besok dalam sarugum oleh Allah marando tagang nama basuk kampung pun. Kau mengalak nambah sadanya kau? Anak marando tagang kau sekolah kau? Nah tu basuk kampung, malah kecil basuk kampung pun tadi kan tak kareh, tak mana jaleh dan bodoh. Alah, tapi yang paling bahagia tu bapak ibu awak berkumpul je pasangan awak di dunia kuah. Nah, ialah tunjukan. Mari kita buka surah Ar-Ra'd, surah 3 balik ayat 23 20 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yaitu surga yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedangkan mereka masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kediaman itu. Coba perhatikan ayat akhir ayatnya. Fa ni'ma uqbaddar. Maka alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya, alangkah baiknya, alangkah suksesnya mereka berkumpul dengan keluarga mereka. Ya cuman jadikan jadi orang bertakwa. Grup orang bertakwa an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-solihin. Dalam ayat tadi contohnya adalah orang soleh, as-solihin. Kemudian aulia Allah, kemudian al-mabrur, kemudian as-sabiqunal awalun. Dua memang tidak bisa awak capai. An-nabiyyin lah ditutup dek Nabi, as-sabiqunal awalun lah ditutup oleh sahabat Nabi, kaum Ansar dan Muhajirin. Nah, tu lihat do bayangan bapak ibu lesa kumpul je keluarga besok atau nan disediakan oleh Allah. Ampun nak menyatakan nan disediakan tadi bapak ibu nambah maka Allah katakan nan bahagia awak jo pasangan kini. Nan jo disediakan oleh Allah besok tu ampun nak tahu ramah nak jaleh dan bodoh. Bada bergalaan. Yang nak jaleh dan bodoh tahu ramah nak jalan dan jaleh lai dia siangan awak nak kamaran do tagang sinan dah. Cuman orang nak jalan dan mau bahasa ni bagian tak tahu bodoh. Antara orang Irian, antara orang Afrika bagian nak jalan bodoh. Jadi nan bahagia nan ado kini gua, lah jalan depan imam gua. Pak Majid lah jalan gua. Nan ado dia awak ko Kalau leta bau. Jadi kalau Nabi Nuh besok nak orang rumahnya bagi kumpul satu nan disediakan oleh Allah besok tak. Asia ndak jo Firaun baginya kumpul satra nan disediakan oleh Allah besoknya kumpul tu mah. Cuman yo yang paling bahagia adalah jo pasangan awak kini gua. Nah, ibu-ibu perlu ibu ketahui ya kalau suami ibu lah meninggal dan inyo adalah memang pribadinya memang ibu tahu kesolehannya, ketakwaannya, lalu ibu ndak bersuami lagi, insyaallah ibu berkumpul je nya besok. Tapi kalau awak ganti jo suami baru, walaupun nyo adalah orang soleh, tidak bisa kumpulnya otomatis cerai. Kalau lah berganti, makanya kata Nabi, janda berhak memutuskan pilihannya sendiri. Mau ditukar, mau tetap bertahan dengan yang meninggal saja, walaupun tidak kepada suami, silahkan. Itu dah dihalalkan untuk wanita janda. Nah,
Ko jajale ko ada pasangan yang disediakan oleh Allah wa azwajum mutahharah, ada pasangan yang wak bau dari siko, tapi sejalan, sama-sama orang bertakwa awak, apakah sama orang soleh atau awak soleh, suami awak mujahidin atau orang yang mati gugur di jalan Allah. Pokoknya grup orang soleh, orang bertakwa lah. Insyaallah akan dikumpulkan awak oleh Allah bersama keluarga awak. Maka Allah katakan tadi, ayahnya soleh, mandenya soleh, anak soleh, menantu soleh, cucu soleh, Allah perkumpulkan sehingga malaikat mendatangi ke tempat mereka berkumpul tadi. Kata malaikat, salamun alaikum, selamat untuk kalian. Tapi kuncinya adalah bima sabartum, karena kesabaran awak. Maka panikma badar, itulah kenikmatan yang paling luar biasa. Nah, cik baru Tuhan. Nah, nan kedua Bapak Ibu, balik awak kepada ayat surat 3 tadi balik. Balik ke surat 3 tadi balik, ayat 5 balik. Supaya Bapak Ibu menjelaskan ayat ko baik, nanti beko kau patut remedi bagi beko. Nanjale ko lillazina takau, bagi orang-orang yang bertakwa. Antara do gambaran dalam pikiran Bapak Ibu kini lai ka bakumpul jo pasangan kini anta indak, wallahu a'lam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua janji Allah dalam ayat tadi, lillazina takau tadi bagi orang bertakwa adalah waridwanum minallah. Coba lihat sesudah wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah. Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang bertakwa, masuk surganya besok dengan ridho Allah. Sebab beko ada cek lain Pak Ibu, beko walaupun awak gagal mencapai takwa, awak bisa juga sadunan hadir kini masuk surga, tapi bukan dengan ridho Allah kalau tidak mencapai takwa. Jua kami masuk surga Ustaz dengan jaminan. Di seluruh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dijamin masuk surga. Itu namanya jaminan. Bila masuk surganya, selesaikan dulu, pertanggungjawabkan segala tetek bengek nawak lakukan dalam pelanggaran agama. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Tangan mencancang, bau memikul. Barani babuek, barani bertanggungjawab. Selesaikan dulu. Dimulai dari padang mahsyar, ditimbang, dihisap dan segala macam. Kok balabiah jona nenda eloknya beko tetap masuk neraka. Tapi dek kalau nulayadu 2 kalimat syahadat dalam diri awak, habis hukuman awak dalam neraka, tetap masuk surga. Itu namanya jaminan. Kira-kira nak nadir kini kau, kira-kira masuk surganya besok apa bentuknya kau? Jadi awak namun tak pernah, makon pun tak pernah memusing, ini tetap dijamin masuk surga. Cuma bilanya pertanggungjawabkan dulu segala awak lakukan dan pelanggaran agama tu. Jadi jaminan itu tiketnya ada rinyo gitu Lain tak mati dalam keadaan memurtad, lain tak mati dalam keadaan syirik, lain ada 2 kalimat syahadat, insya-Allah dijamin masuk surga. Bila setelah mempertanggungjawabkan segala kezaliman yang awak lakukan. Beda dengan orang bertakwa, nyum masuk surga dengan ridha Allah. Karena masuk surga tanpa dihisap, langsung masuk surga, bebas lo memilih di mana ketuju. Nah, sekarang Bapak Ibu contoh ya, kok masalah jaminan. Menurut Bapak dan Ibu, setelah orang kau menjalani hukuman dalam neraka sesuai dengan kesalahannya, baralamonya lah, abeko dibebaskan dari neraka, masuknya ke surga, kira-kira bahagia apa ndak? Itu lambe. Bahagia apa ndak? Lah keluarnya dari neraka, lah sudahnya dihukum dalam neraka, nah atau dikeluaran lah dibebaskan, nah ampailah ke surga, dia ada 2 kalimat syahadat tadi. Bahagia apa ndak? Tu lambe pikir. Bagian dah? Ndak. Hadis ada menjelaskan. Banyak kebahagia bantu saya ndak selesai le dah. Bantulah kerong, bantulah gosong. Kau saya mengalah nambo kau. Alah, ya bantulah la ngui. Kalau dalam hadis mau baca keceknya kepada Allah setelah dikeluarkan dari neraka tadi. Ya Allah, baliklah kami balik ke dalam neraka. Itu kecilnya dia nak bantu tu nak segeh le dah. Maka macam tadi tetap masuk neraka, masuk surga dengan jaminan 2 kalimat syahadat. Bi bahagia ndak ada dah. Jadi kalau ingin bahagia Bapak masuk surga, masuklah dengan ridha Allah. Cara mencapainya dengan takwa gitu
Nah, jadi iyo baliknya ke dalam neraka balik Ustaz. Enggak, kan nyolah sudah menjalani hukuman. Lalu anta jadi disuruhlah oleh Allah menemui Nabi Muhammad. Nyo temui Nabi Muhammad baru dapat syafaat dari Nabi. Syafaatnya disuruh mandi oleh Nabi ke telaga Al-Kausar itu. Nah, lah masuk ke dalam sungai tadi, alhamdulillah lah hilang gosong tadi, lah berasih pantuaknya. Kini bagawo je orang masuk, bakumpul je orang penduduk surga, nalah dulu masuk. Bagi apa ndak? Tu ndak lo jawab. Tadi dek gosong, kini ndak gosong le doa. Bagi apa ndak? Ndak lagi. Baka bahagia. Mohon maaf Bapak Ibu, orang yang pernah wak lecehkan dek karena kemiskinannya, dek nyo mempertahankan akidahnya, mempertahankan ketakwaannya, awak rendahkan semacam kini nyo dulu masuk surga. Kini awak kemudian basobok jurang tadi baki kira. Nang kedua kok batanyo lo nyo kawa orang nan dahulu tadi. Lah baru nampak baru aku di mata sangkui. Jadi timbul rasa malu. Bahkan masuk dengan jaminan atau masuk dengan ridho Allah. Kalau ingin masuk dengan ridho Allah, ya carilah takwa. Makanya setiap hari Jumat syiajo katib dia tenda ado kan meninggalkan pesan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Orang itulah yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi awak walaupun dijamin masuk surga, nada deh karena jaminan 2 kalimat syahadat, tapi nasib awak wallahu a'lam. Nah, kalau orang yang bertakwa masuk surganya lebih dahulu. Nah, sesudah itu tiba dalam surga bebas memilih di ma tampe nan ketujuh denya. Coba mari kita buka surat 39. Surat Al-Zumar surat 39 ayat 73 7 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabaw wa uminal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Dan orang-orang yang bertakwa pada Tuhan dibawa ke dalam surga berombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka, penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Allah nampak ada Pak Ibu tuh. Jadi kalau ingin seperti itu ya jadi orang bertakwa, masuk surga dahulu. Sudah itu bebas lo memilih di ma tampe nan ketujuh. Nah masuk ke dia ndak bisa memilih lo. Oh ada orang terhormat dah, cuma masuk surga dek tiketnya do. Nah masuk surga dek tiket itu namanya jaminan. Kalau orang bertakwanya orang mulia, orang terhormat belum membaca tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Tidak ada Allah mengucapkan orang Islam kau mulia sedonda. Orang Islam banyak korupsi, banyak berzina, segala macam bagai. Bahkan dikecil mulia. Nah, paham kan? Nah, jadi Bapak Ibu tidak ada menggaduh-gaduh awak, tidak mau tunjukan. Jadi kalau ingin Bapak Ibu bahagia dengan pasangan, bawa pasangan yang kini kau. Selama ini nyoba usau. Nabi Nuh kan itu sebenarnya usahanya lah sekian bara lamu usaha tu, tapi tidak je dapat, baru Allah katakan dia bukan lagi keluargamu. Nah, kalau ingin awak masuk surga dengan ridho Allah, capailah takwa tadi.
Tapi kalau dengan 2 kalimat syahadat awak andalkan, bisa, tidak ada masalah. Tetap dijamin masuk surga. Cuma pertanggungjawabkan dulu segala kezaliman, kesalahan, dosa-dosa yang telah awak pabuwe. Nah, 2. Ini maksud Bapak Ibu, kita kembali ke surat 3 tadi balik. Nah, balik ke surat 3 balik, ayat 6 balik. Pokoknya insya-Allah kita jalankan ayat yang baik sesuai dengan ilmu yang memiliki, ya. Surat 3 ayat 6 baliknya lain. Nah, allazina yakulun, kau kata Allah, orang-orang yang berkata, artinya orang yang berdoa. Si doanya pertama pengakuan. Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah beriman. Itu namanya pengakuan. Diakui tidak diakui itu urusan Allah. Dan jalannya lah mengaku amanna, kami telah beriman. Lalu anak dimintanya kepada Allah ada 2. Yang pertama adalah faghfir lana zunubana. Artinya itu, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya do Bapak Ibu sesuai lo doa konda. Kalau mulai itu serang saja dia dosamu banyak kok, tentu meminta ampun lo kepada Allah. Dan awak ada lain. Beko kita terangkan beko. Anan kedua permintaannya wakina azabannar. Artinya, nah, pelihara kami, selamatkan kami, hindarkan kami, jauhkan kami dari azab neraka. Lai dulu doa awak seperti kau. Lai itu mah dalam 10 jagat kan ada tu doa 10 jagat kan ada tu. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Nah, kita bahas yang ketiga dulu ya, masalah doa tadi. Bapak Ibu ingin dosanya diampuni oleh Allah sekaligus ibarat batang kayu tumbang kesadonya, atau ingin diampuni oleh Allah cie-cie, mana ya, berguguran atau tumbang? Atau lampau yang lo memilihnya kan dua-duanya. Ya, nan tumbangnya atau yang berguguran. Kalau tumbang bisa dualahnya. Kalau berguguran jatuh cie-cie. Nah, kalau berguguran inyo alu nabi lido awak lah mati tinggal dosa. Tak bawa dosa pulang. Kalau tumbang kesadualahnya habis dosa awak berangkat tanpa ada dosa. Nah, pilih nama. Nan tumbang. Kalau kini nan tumbang jawabannya cie-nya takwa. Mencapai takwa kau nak susah. Di efeknya, fungsinya kepada dosa awak bisa menghabiskan dosa awak. Coba kemari kita buka surah Al-Anfal, surah 8 ayat 29. Surah Al-Anfal, surah 8 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mendirikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah nampak? Kalau berhasil mencapai takwa, kesalahan awak dihapuskan, dosa awak diampuni. Itu makanya seperti bayi baru dilahirkan. Itu tumbang namanya tu. Seperti nama contoh dulu batang kayu ditabang pangkana, arabah batang sadalahnya tu. Beko di pangka tadi tumbuh tunai baru, atunan seperti bayi. Coba lanjut dulu, surat 3 ayat 133. Lanjut dulu, surat 3 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alah, makanya Bapak Ibu, anak ketek yang meninggal sebelum balik disebut orang anak A. Bila lo surga beranak? Badai bersabut anak surga. Bila lo surga beranak? Pian nak awak apa kau jadi nak surga? Itulah bahasa orang tua saya suruh kau ahli surga kau. Nan di dalam masjid kini kau nak aku. Tu galak ibu membatanya.
Anak ketek yang belum balik kalau nyu meninggal disabui orang anak surga. Aku awak nalah bakal limang anak sabui kau bang. Nah, makanya kalau berhasil mencapai takwa sama dengan anak tadinya. Seperti bayi baru dilahirkan. Ini baliknya kawa. Lah itu cie baru tu nan tumbang. Kalau yang berguguran salah awak, bawa salah tu minta ampun kepada Allah. Gugur. Kini salah awak ado ikut alun ado minta ampun dah. Habis itu ado bawa salah yang baru minta ampun awak naik alun ado diampuni le lu gugur le kada. Tapi kalau berhasil mencapai takwa baru tangga sadu Allahnya. Maka itu berguguran beda. Kalau tahu apa susu salah minta ampun awak, beko gugur. Tahu le ko salah minta ampun awak, wah tu gugur. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, Nabi awak istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari bukan karena dosa yang basingajo sama macam Jawa. Enggak. Tapi Nabi istighfar dari 70 sampai 100 kali sehari bukan dosa yang disengaja, tapi namanya dosa kasibaran. Bahasa Al-Qur'annya adalah lamam, kane pacak de urang itu. Itu Nabi makanya istighfar menggugurkan nan kane kasibaran tadi contoh. Misalnya Bapak Ibu awak pai dari rumah ke pasar melalui rumah orang, beberapa rumah orang pamonya kan. Lalu di rumah tadi orang tu sedang, kalau di kampung ambo bacaran, kalau sekuat tu pacaran juga. Nah, kadang-kadang dek lain lubuk lain ikan, kau kan ikom komutannya kau lain padang lain belalang lah kemana jalan dembo kan. Lah bacaran batangkannya. Keluar bahasanya ampe santiang nak patik didengar tu. Karena ndak telinga awak. Astagfirullah. Itu gunanya ada Nabi. Tak kambo begini dua. Dah berangkit mu dari perang panjang kemari pi mengaji itu. Sepanjang jalan induk-induk ikon tak buka ikon tak singko. Amba asyik bak kecik ambo kama memaliangkan muka ambo tercampak atau kamu masuk bandar kau. Lalu tercali aja astagfirullah aja, tercali aja astagfirullah aja. Itu namanya kasibaran. Dosa yang indah disingajo. Tapi tetap berdosa. Dengan istighfar insya-Allah gugur. Tiga kajian tuan. Dia kalau ingin dosa awak tumbang habis sadonya, maka jadilah orang yang bertakwa. Kalau berguguran, perbanyaklah istighfar. Tiga. Dan yang ketiga yang keempat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa qina azabannar. Arti tadi. Jauhkan kami dari azab neraka. Lai tahu Bapak dan Ibu. Maka doaku diajarkan dalam agama, siajo di antara awak Bapak dan Ibu tidak ada yang tidak akan ada, betul tak? Pokoknya akan mesti awak jalani. Apa itu? Yaitu melewati neraka. Sadonya awak akan masuk, akan melalui neraka besok sadonya. Makanya awak minta modalikum. Nah, yang indah melalui neraka bagi contoh pada Bapak Ibu cuman ketika masih hidup. Nabi Adam alaihissalam membuat dosa dalam sarugo, keluar dari sarugo melalui neraka atau langsung ke dunia. Mulang balik. Nabi Adam dulu membuat dosa dalam sarugo, sudah tu dikeluar dari sarugo melalui neraka atau langsung ke dunia. Langsung ke dunia. Nabi Muhammad SAW ketika mi'raj dari kapai ke sarugo, dari dunia melalui neraka atau langsung ke sarugo. Wah, dua tunya Pak, nendak melalui neraka. Nabi Adam turun ndak melalui neraka, Nabi Muhammad ke sarugo ndak melalui neraka. Tapi sesudah dunia kau dihancurkan besok, sadualahnya tanpa kecuali mesti melalui neraka. Mari kita buka surah Maryam, surah 9 baleh ayat 71 72. Nah, surah Maryam, surah 9 baleh ayat 71 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiya. Dan tidak ada seorang daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Bapak Ibu lewat saja dengan aman atau kesinggah sebentar. Nah, dapat jaminan tadi kan nak singgah tu. Nah,
lalu lewat dengan aman atau singgah dulu? Itu singgah dulu ya lah. Nah, jadi kalau lalu nak aman, ya jadilah orang bertakwa. Summa nunajjil ladzina taqaw, kata Allah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa mampir dulu. Itulah kecil tadi, mempertanggungjawabkan kezoliman yang wak lakukan, kesalahan-kesalahan yang wak lakukan kalau belum mendapat pengampunan dari Allah. Bapak jangan pikir. Ya dan mau cerita-cerita kaji kon ada kecil Allah nang kamu sampein kawa. Jadi kalau ingin bapak dan ibu selamat besok lalu di neraka, jawabannya hanya satu, jadilah orang yang bertakwa. Tapi kok masih bagak jo barani jo melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, awak langgar jo, maka jadilah awak orang zalim, maka dibiarkan di dalam neraka. Nah, jadi begini solusinya Ustaz. Silakan Bapak Ibu amalkan ayat nan ke-7 balik surat 3 tadi. Ada 5 yang perlu Bapak Ibu istilah anak sekolah remedi. Pertama sabar, nan kedua jujur sidik, nan ketiga menjadi orang yang taat, nan keempat selalu tangan berada di atas berimpak. Kemudian yang kelima, bangunlah sepertiga akhir malam. Insyaallah. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar, insyaallah. Maka kajian tadi surat 3 ayat 5 balik sampai 7 balik. Di solusinya adalah ayat 7 balik nan harus awak lakukan kalau ingin ba'a seperti nawak uraikan 1 sampai 4 tadi. Nah, barangkali Bapak Ibu karena waktu lah masuk, itu yang bisa saya sampaikan kajian pada malam hari ini, walaupun dalam kondisi ambo masih belum fit 100%, masih ada jo kurang sehat lah gitu, tapi alhamdulillah nan kaji lai ambo sampaikan kepada awak. Nah, akhir kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.